buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akad 50 orang, buat nikah masal. Tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau ikut juga. Gimana sih kira-kira program nikah masal? Setuju tak anak muda? Nanti kita tetapkan tanggal. Siap? Tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Bagaimana hukum memanjangkan rambut? Wah, nyindir saya nih, rambut saya udah mulai panjang. Apakah boleh bertentangan dengan sunnah Nabi dari berbagai macam model rambut zaman sekarang? Nabi itu rambutnya panjang dari depan, panjang sampai ke belakang sampai sini. Baru di sini digunting. Jadi yang menutup kulit kepala Nabi itu 3. Pertama rambutnya, rambut dia sendiri menutup kulit kepalanya. Yang kedua kolan suah, pecinya. Yang ketiga imamah, sorbannya. Jadi di Arab itu panas terik, maka Nabi menutup. Coba lihat rambut Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri, 3 lapis. Rambutnya ada tuh zaman dulu waktu dia masih muda, potong sini. Dari gambar Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz yang masyhur. Itu ada gambar dia waktu masih muda, dipotong di sini rata. Baru rambut itu ditarik ke belakang, ditutup dengan kolan suah topi putih, baru ditutup dengan sorban. Ustaz kok nggak buat begitu? Saya kalau di kamar ada saya buat. Pakai kolan suah baru pakai sorban. Di sini saya buat panas. Pernah juga kalau saya coba hidung hilang. Tapi bukan saya mengejek orang bersorban. Bersorban itu sunnah. Bersorban itu adalah perbuatan Nabi. Bersorban itu adalah sunnah fi'liyah. Nah, jadi kalau mau panjang rambut model begitu. Bukan rambut panjang lalu melambai, hai, itu bencong. Kalau mau panjang. Sahkah solat seseorang apabila bacaannya tidak terdengar dan hanya mulutnya saja yang bergerak? Solat zuhur tak dengar. Bismillah. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib dijaharkan hukumnya sunnah. Tapi andai dia tidak jaharkan, kalau dia sholat sendiri hukumnya sah. Adapun sholat berjamaah maka bagaimana makmum mau mengikutinya? Adapun pada sholat zuhur, sholat asar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh tabi'in kepada Khabbab, ya Khabbab, sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars, ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena aku lihat jenggotnya bergoyang. Ada orang sekarang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Sholat itu mulut bergerak. Allahu Akbar kabir. Mulut berkata, hati mengingat, connect antara mulut dan hati. Disitulah letak kekhusyuan. Ya Allah, berikan kami khusyuk dalam ibadah kami, ya Allah. Terima kasih Ustadz, kembali kasih brother. Sebagaimana kita maklum bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
syarah Sahih Bukhari dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh mengulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza, nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua. What is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil, Suwaibah, datang kemari, jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, Tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, Tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam Maulid Nabi, bebas seorang budak hamba sahaya. 1 ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta. Abu Lahab bersedekah malam Maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang Tabalong sedekah sahur 100 juta Maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat. Dengan syarat
Ini syaratnya ketat maulid ini 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan, tapi kalau ada maksiat di dalam maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami minta doa Pak Ustadz, semoga guru kami sehat selalu dan kami selalu istiqomah menuntut ilmu. Gambar love dipanah pakai panah. Jamaah Masjid Taklim Sabilul Anwar. Sabil jalan, Anwar cahaya-cahaya. Sabilul Anwar jalan menuju cahaya-cahaya. Itulah yang selalu kita minta dalam doa tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Dan jalan untuk mencapai cahaya itu adalah ikuti pengajian Sabilul Anwar. Jangan lupa hadir setiap malam berikut ini. Dah potong, like and share. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang memuliakan ahli bait, mencintai mereka, an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan ahli bait keluarga Rasulullah, ahabu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu yang ngomong gitu bukan Abdul Somad. Abdul Somad nggak pernah ngomong pakai ucapannya. Abdul Somad merasa dirinya lemah, dhaif, nggak punya apa-apa. Abdul Somad mengutip Sahih Bukhari, ucapan orang dijamin masuk surga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar? An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Malam ini Abdul Somad datang ke Tabalong pun ingin menyambung silaturahim dengan para habaib zuriat keturunan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk para ahbab pecinta para habaib insyaallah. Amin. Muliakan mereka. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Sabit sudah berumur. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku hai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bukan Habib, tapi saya min ahbab. Saya termasuk pencinta para habaib zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan, sesungguhnya Hasan, wal Husain, Husain sayyida syababi ahlil jannah. Mereka pemimpin-pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda kita ini nanti akan masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Amin. Mereka zuriat itu keturunan dari 2 cabang. Saya kalau pergi umrah, umur panjang, sehat badan, setiap umrah pasti saya mampir ke rumah Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Habib Umar bin Hafiz keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Maka ketika saya dapat kabar beliau datang ke Jakarta, saya pun datang berjumpa, bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk anak cucu kita, keturunan kita semuanya pencinta para habaib insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat Ustadz, dia bercadar tapi suka posting foto di sosmed? Perempuan bercadar suka posting tapi posenya tidak memancing, memberi nasihat, ramai-ramai, tidak membangkitkan gairah, kalimat-kalimatnya tidak membuat orang menjadi tertipu, tidak pula memancing untuk menimbulkan fitnah. Hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah, boleh, mubah. Tapi kalau menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat manfaat.
Bagaimana pendapat Ustadz pada ukhti yang bercadar? Bagus. Jangan ejek perempuan yang bercadar. Hai ninja nih. Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau resek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau ejek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau olok-olok? Tapi kalau melihat orang pakai rok pendek kau diam. Berarti otakmu didengkul. Oleh sebab itu bercadar ajaran Islam. Perempuan yang bercadar bagus. Ibu-ibu yang tidak bercadar pakai hijab jilbab bagus. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Nanti kalau yang bercadar dengan yang tidak bercadar kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Wah, ini kayak urgen PNS. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ayat 1, ayat 2. Pertanyaan, apakah bisa dikatakan seseorang menjadi radikal atau radikalisme bila dia menjalankan ajaran agamanya secara utuh? Tidak, karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2. Coba jelas. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Maka diisilah kemerdekaan ini, diisilah demokrasi ini, karena kita berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak, suara yang menang. Maka kalau ada saudara yang bisa bersuara di parlemen, anggota legislatif, voting 50 orang, lalu kemudian di sidang parlemen kita akan menerapkan pendidikan agama masuk ke SD, SMP dan SMA. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Kira-kira bisa masuk apa tidak? Bisa. Maka pilihlah anggota parlemen yang berjiwa pendidikan, yang peduli pada agama, yang peduli kepada sesama. Maka apa yang ditanyakan ini bisa. Dulu apa kata pesan Presiden Soekarno? Kata Presiden Soekarno, kita bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa kita masukkan dalam parlemen, dalam undang-undang, dalam kalau kabupaten namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, anak orang Islam dari maghrib ke isya tidak boleh di warnet, tidak boleh main HP, tidak boleh main gadget, baca Quran. Perda, peraturan daerah Kabupaten Tabalong, berlaku untuk anak umat Islam. Setuju apa tak setuju? Bisa apa tak bisa? Bertentangan apa tidak bertentangan dengan Pancasila? Ini konstitusional, bukan radikal, diatur oleh undang-undang. Siapa bilang tidak bisa? Dan kita tidak paksa saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anak kita, kira-kira kalau anak-anak kita dari maghrib ke isya tidak main gadget, tidak main motor, tidak di warnet, ngaji di masjid, kira-kira tetangga sahabat kita yang beda agama dengan kita terganggu atau senang? Senang. Bahkan mereka terganggu di rumahnya kalau anak-anak kita ngebut, buat maksiat, buat dosa. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau dijalankan agama ini rahmatan lil alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya sudah sampaikan dari setengah 9, sekarang pukul 10 lewat 10. Masya Allah, tabarakallah. Selama 100 menit kita berada di sini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh di hadapan Allah. Yang sudah memberikan warung-warung gratisnya, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya. Panitia, forum komunikasi pimpinan daerah, bapak-bapak polisi dan tentara, Satpol PP yang mengamankan acara ini, maka diamankan Allah dari api neraka. Anak-anak muda kita selamat dari narkoba, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, buang sampah pada tempatnya. Saya sendiri sampah saya kantong. Ustadz, itu kan pertanyaan kami. Tidak saya buang sembarang, saya bawa, saya masukkan ke koper, saya bawa ke Pekanbaru, nanti baru saya bakar di Pekanbaru. Ibu saya mu'allaf Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya.
Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa itu illa am mau'idatin, karena janji saja, karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada engkau ya Allah, aku serahkan kepada engkau ya Allah, seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk, kalau kau azab mereka, mereka adalah hambamu. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia, kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As itu imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Al-Um Induk Fikih, ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian.
Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab boleh sholat sendirian bagi yang musafir. Kemarin ada yang WA saya, Ustaz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga, mau menawar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu kau ajak dia, bang, ini laki-laki LGBT ini kan, bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim, kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah.
amtarna alaihim bihijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Wah, mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustaz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Hah? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban. Hai laki-laki, laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya tak bahasa. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall, kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya. Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup, maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian, tak diperhatikan dia. Itulah ingin diperhatikan orang. Ini pakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Nah, soleh-soleh semua itu insyaallah. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai.
Apalagi bacaan Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzanus shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya, nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu? Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal, sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustaz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil. Saya habis pengajian subuh, Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong emakmu ini ke Makkah, jalan kaki, tawaf, sa'i, umroh, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia, dia belum mati lagi, udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, Mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih, mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia, mau berangkat dia, berangkat di tanah suci.
Ini harta dia pula ditahan, disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustaz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustaz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu, Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang anak-anak gadis nih yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini ditengoknya bukan ilmu agamanya, ini ditengoknya datang naik apa? Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre, na'udzubillah. Bersyukur Bapak Ibu, anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Dia kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Wah, kalau mancis tak mempan, obor wah. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut, ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Ini banyak orang yang sambil wuduk bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau tu lah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah.
Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah, subhanallah. 3, ada terdengar azan, jawab hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jamaah malauan. Yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya, illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa, Rabbi habli minas salihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning karena 2. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih, Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas, orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahwu, belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren.
semangat masuk SMA. Mana membaca kitab kuningan SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita, jangan takut miskin. Ini banyak orang tua, anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi, karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Dan suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 nih payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah, kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, itu di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh takkan berjumpa. Karena ada jodoh itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet. Karena jodoh lah kalian jumpa. Ustadz mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayi'atu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu. Bu, jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar, maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi tapi amalnya tak cukup, maka kata Allah, kasih dia ujian sehingga ketika dia sabar dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Apa yang harus dilakukan anak kalau orang tua membuang anaknya? Dibuangnya anaknya dalam kardus, diletakkannya depan toko, menangis bayi itu, diambil lah sama yang punya toko, dijaganya. Bingung dia pas membuat akte kelahiran. Bin siapa pak? Bin kardus. Dibuangnya anak itu, pas anak itu sudah sukses, barulah dia datang. Akulah omakmu, ayahmu yang dulu membuang engkau dalam kardus 28 tahun yang lalu. Pernahkah anak itu minta masuk ke dalam rahimmu? Tidak. Siapa yang meniupkannya ke dalam perutmu? Allah kirim malaikat. Hai malaikat, bawa roh ini masuk ke dalam perut. Makanya berapa banyak orang ingin punya anak, sampai operasi, sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu tabung-tabung 9 kilo saya kenal. Tiba-tiba kalian begitu punya anak, kalian buang. Sedangkan membuang sampah di jalan saja ditangkap polisi di Singapura. Membuang puntung rokok, membuang permen karet. Ini membuang anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jaga amanah ini. Man ala thalatha banatin. Siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, dalam kurung anak remaja Masjid Nurul Huda, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kau bangun ruku, meninggal tinggal. Kau punya mobil, meninggal mati tinggal. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak soleh. Oleh sebab itu hati-hati, yang dititipkan Allah amanah anak, bawa dia pengajian, masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, daftarkan ke pondok pesantren. Yang anak perempuan suruh latih dia pakai jilbab panjang. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Alhamdulillah malam ini anak-anak muda ini semuanya dapat pahala. Kakinya dapat pahala, tangannya dapat pahala, HP-nya pun dapat pahala, walaupun casingnya Spiderman. Mantap anak mudanya. Saya pun semangat, ini kan anak muda nih, semangat berapi-api malam ini kan anak muda. Kalau diturutkan susah hati sedang risau ya. Anak muda. Untung yang saya tengok anak muda, sempatlah awak-awak sama tua-tua. Udahlah awak sedang stres.
Yang ditengok pula orang-orang udah mau diintai-intai malaikat maut. Ini ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku sebenarnya Pak, entah apa. Aku begitu menengok anak muda ini bangkit. Datang pula ketua panitia. Wow, gitu tadi saya mau maju. Takbir! Allahu Akbar. Saya mendengar takbir tadi yang saya takutkan berpecahan kaca-kaca. Luar biasa ternyata perbohongan. Dulu setahu saya perbohongan ini, asal kami dari Kisaran mau ke Medan, dari Medan mau ke Kisaran, setahu saya perbohongan ini cuma sup ayam sama minum jus pokat sama jus mangga. Rupanya dari makanan yang halal tadi lahirlah generasi-generasi muda menjadi harapan agama. Ustaz ngomong gini ini bahasa basi ya pasti. Serius lah. Kami yang tua-tua ini masa hidup ini tak lama lagi. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24 tahun. Lama lagi. Saya umur 42, mati umur 63 kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai berarti tinggal 21 tahun. 21 tahun. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Yang masa hidupnya masih panjang nih. Inilah calon Bupati Sergei, calon kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, menjadi supir angkot. Memang supir angkot, tapi semua angkot di Sumatera Utara ini punya dia. Pas aku bilang punya semua, baru kalian bilang ada. Saya Muhammad Faris 9. Oh, berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3. Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian, anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya berzina dia, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosanya Bu. Mau kalian menanggung dosanya? Setujui anak-anak kalian yang mau nikah. Kalau tak setuju kalian dengan calonnya, buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini yang tak setuju, setuju nikah. Ketawa yang anak-anak pula. Kan masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kalian. Buat di sini nikah masal. Buat tenda, sekali akad 50 orang. Buat nikah masal, tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau ikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal nih? Setuju tak anak muda? Nanti kita tetapkan tanggalnya. Siap? Tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malamnya juga. Kalau tak mau saya minangkan, Ustadz Iqbal minangkan, ketua panitia minangkan. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya yang minangkan nanti takutnya saya yang diterimanya.
Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda di Simpang 3 Perbongan. Kalau bisa terima. Sebentar ya Ustaz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya, "Nak, itu ada orang Minang, kau mau yang mana?" "Mau yang Ustaz itu aja lah, Mak." Apa yang saya nolaknya kan? Kira-kira dari 3 ayat yang kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan? Jadilah orang beriman. Setelah beriman takut pada Allah. Istiqamah jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu tetap bersaudara dalam tuntunan Quran dan sunnah dibimbing oleh ulama. Jangan caci maki, sumpah serapah, berkelahi hingga rusak persatuan. Ingat nikmat Allah terbesar selamat dari api neraka karena hati sudah ditundukkan menjadi bersaudara. Tak cukup hanya sekedar bersaudara. Setelah bersaudara membuat komunitas hijrah, membuat komunitas ibu-ibu pengajian, membuat komunitas bapak-bapak. Setelah itu laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu kita laksanakan, faulaika humul muflihun, maka kita termasuk orang yang menang. Tapi kita tak sombong, kita mesti memohon pertolongan Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita Pak Ustaz? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal itu adalah hati adalah tempat bersama Tuhan, tempat aku meminta dalam segala doa. Saya karena tak mau aja buat album ini, kalau mau mati artis-artis itu. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, oh, wa min syarri itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran tuh hasidin? Ada baris bawah gua, hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Ini lahir anak, oh ya buka Quran. Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelamin, jangan pula duduk. Lewat depan pelaminnya doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang.
Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan tuh berdoa juga, cuman gigi rapat. Ibu juga jangan hasad, Bu. Ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya. Yang kemarin satu kelas sama anak ibu? Iya. Kok anak dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Dia pakai dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kenapa belum nikah juga? On the way. Itu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah nih, mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weker, apalagi dibangunkan mercun. Bagaimana hukum sholat kita? Gimana hukumnya sholat kita kalau kurang khusyuk karena tetangga kita bau badan? Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah au zauman bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Falyatazil masajidana, jangan masuk ke masjid kami. Habis makan bawang merah bawang putih belum gosok gigi masuk ke masjid. Ayatnya kurang lebih nas. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Makanya kadang imam-imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabligh mengantongi siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Sunnah. Yang kalian ketawakan sunnah, bengkak mulut nanti. Bersiwak sebelum sholat. Orang Islam gosok gigi sehari 5 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan, sama mengajar itik berenang. Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut, bau. Adapun bau badan, cuma menghilangkannya makan garam Inggris, broklat. Tapi kalau udah makan itu pagi, sehari itu jangan pergi karena mencret. Jadi rupanya saluran usus kita ini, cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak, gula minyak. Maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor, sampah, busuk. Maka kalau dimakan itu, dicucinya usus ini bersih. Nah, setelah bersih hilanglah bau. Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampo, karena sampo untuk kepala. Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun. Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun, mati keracunan. Nah, dengan cara membersihkan usus tadi, setelah bersih hilang bau badan. Ada orang bau badan. Kalau ada orang susah mati, dekat dengan dia, sesak nafas mati kok. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik. Tinggalkan dia, hijrah. Kau cari kawan remaja masjid Nurul Huda yang baik-baik, yang soleh-soleh. Karena kalau kau tetap sama dia, walaupun kau tak pakai sabu-sabu, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN tertangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubhat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka? Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus.
Yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan nih? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut. Ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah tak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Ya, tetap main futsal tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik tertidur. Capek mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outbound, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu petantang petenteng, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh subhanallah walhamdulillah. Apa yang tak terpukau. Saya kalau diajak anak-anak muda naik motor, oh bangkit semangat saya. Rasa umur 25 rasanya. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi aja. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang tinggi. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru kalian menikah. Tausiahnya Ustadz Abdul Somad, nasihat pernikahan.